Jadi pada saat ini, orang-orang kuat ini telah memfokuskan semua perhatian mereka pada Lin Nan. Dan mereka percaya bahwa selama Lin Nan meninggal, mereka akan merasa jauh lebih tenang. Lagi pula, kekuatan bertarung setiap orang hampir sama, dan tidak ada seorang pun yang bisa memprediksi siapa yang akan menang atau kalah, jadi masih ada kemungkinan untuk bertarung. Oh, menghadapi serangan gabungan dari 7 atau 8 orang kuat, Lin Nan sama sekali tidak gugup. Sebaliknya, dia tersenyum tipis, dan ekspresinya segera menjadi tenang. Tertawa. Dalam sekejap, orang terkuat pertama telah tiba di depannya dan menebas kepalanya dengan pedang. Klik, klik. Pedang ini jelas telah memadatkan seluruh aura pria terkuat ini, bahkan petir dan guntur di langit mulai turun bagai hujan deras. Namun kemudian, dia tercengang. Desis, desis, desis. Saat sayap perang 5 elemen masih melahap habis energi spiritual di sekitarnya, petir yang menyambar dari langit juga ikut tertelan seluruhnya. Petir itu bahkan sempat mengubah lintasannya di tengah jalan, mengakibatkan banyak orang kuat di belakang yang membelalakan mata tak percaya. Brengsek, ini terlalu kuat. Namun, Lin Nan, yang berada di belakang Five Elements Battle Wings, tidak membuat gerakan apapun. Dia hanya menatap orang-orang di depannya dengan senyum di wajahnya. Apa-apaan harta karun ini? Jelas sekali, kemampuan melahap dahsyat yang keluar dari sayap pertempuran 5 elemen itu sangat mengejutkan, dan seorang lelaki kuat langsung berteriak di tempat. Haha, harta karun yang akan membasmimu. Tanpa menunggu siapapun menjawab, Lin Nan segera mengeluarkan teriakan dingin, dengan senyum di sudut mulutnya yang membuat hati orang-orang bergetar. Oke, berhenti menelan ludah, saatnya bertarung. Selanjutnya, Lin Nan tiba-tiba berbicara, seolah berbicara kepada sayap pertempuran 5 elemen. Ledakan, saat suaranya jatuh, guntur teredam tiba-tiba terdengar dari langit, dan sayap perang 5 elemen segera berhenti melahap. Tertawa, aliran cahaya melintas sedikit, dan sayap pertempuran 5 elemen langsung menutupi tubuh Lin Nan. Dua pasang sayap pertempuran 5 elemen lainnya yang telah bersendewa dan mengenali tuannya juga dengan cepat memasuki tubuh Lin Nan saat ini. Desir, dalam sekejap, cahaya merah darah tiba-tiba keluar dari tubuh Lin Nan. Ledakan, aura yang kuat dan semangat juang dilepaskan dengan kecepatan tinggi, menghasilkan energi yang sangat kuat yang mustahil untuk dilihat secara langsung. Bang, bang, bang. 7 atau 8 orang kuat terlempar sebelum mereka menyadari apa yang sedang terjadi. Tetapi pada saat ini, kekuatan tempur Lin Nan masih meningkat pesat, tanpa ada niat untuk berhenti. Mendesis. Merasakan ketidaknormalan dan kekuatan Lin Nan, orang-orang kuat ini tak dapat menahan diri untuk tidak menarik napas. Mereka ingin berlari, tetapi mereka mendapati kaki mereka seperti dipenuhi timah dan mereka tidak bisa bergerak sama sekali. Kok bisa? Anak ini punya kekuatan tempur seperti pengendali. Tidak mungkin. Ah, bagaimana ini mungkin? Kekuatan tempur yang melampaui wilayahnya sendiri tidak mungkin ada. Lari atau kamu akan mati. Bodoh amat John denganmu, apakah kamu masih bisa berlari? Pada saat itu segala macam suara tiba-tiba bermunculan, membuat suasana yang sudah tegang menjadi semakin menyedihkan. Karena kamu di sini, tidak ada seorang pun yang bisa melarikan diri. Mati saja. Desir, saat Lin Nan menyelesaikan perkataannya, cahaya keemasan melintas pelan di tangannya, dan Ding Hai Shenzhen pun teraktivasi dalam sekejap. Dengan tongkat di tangan, aura Lin Nan tiba-tiba meningkat tak terbatas lagi. Ini bukan hanya tentang kekuatan bertarung, tetapi juga tentang aura dan kepercayaan diri. Hanya dengan mengandalkan aura kuat dan rasa percaya diri, para pria terkuat ini pun mampu dikalahkan. Klon 9 Naga. Pada saat ini, Lin Nan bagaikan dewa pembasmi dari neraka. Dia mengangkat tongkatnya tinggi-tinggi, mengeluarkan aura yang mengejutkan, dan membuka mulutnya untuk berteriak. Semua orang yang hadir tahu bahwa anak ini mungkin menggunakan beberapa trik khusus. Namun, orang-orang terkuat ini memiliki sedikit keberuntungan di hati mereka. Lagi pula, mereka berada di level Dewa Ilahi, dan kekuatan fisik mereka bukanlah sesuatu yang dapat secara sengaja dibandingkan dengan Raja Ilahi. Jika pemboman Lin Nan kali ini tidak terlalu kuat, maka kemungkinan besar mereka akan selamat. Tapi apakah itu mungkin? Dari aura kuat yang dipancarkan Lin Nan saat ini, dapat dilihat bahwa ini bukanlah sekadar pemboman biasa. Cici-cici. Dalam sekejap, cahaya keemasan yang menyilaukan meledak dari Ding Hai Shenzhen di tangan Lin Nan, dan bahkan sosoknya dengan cepat meninggalkan serangkaian bayangan. 1, 2, 3. Akhirnya, berubah menjadi 9 angka, dan mereka semua mengangkat tinggi Ding Hai Shenzhen di tangan mereka. Haha, anak ini memang bodoh. Meskipun dia kuat, tidak perlu mengerahkan energi sejati dalam jumlah besar saat dia tidak bertarung sendirian, jadi dia bisa menciptakan 8 bayangan sisa. Benar sekali, bersiaplah untuk bertahan, kita tidak bisa melawannya secara langsung.
Bersiaplah untuk pergi dari sini terlebih dahulu. Ini terlalu menakutkan. Namun, ketika Lin Nan mengaktifkan kekuatan tempur klon 9 naga, orang-orang terkuat yang membeku di tempat mulai diam-diam bersukacita dalam hati mereka. Karena mereka mengerti bahwa Lin Nan melakukan ini untuk memperluas arah serangan. Tetapi melakukan hal itu hanya akan mengurangi kekuatan serangan. Sial, bodoh, kesempatan bagus sekali. Di sisi lain, ketika Yu Fengyang mengetahui metode serangan Lin Nan, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mengutuk. Salah, mungkin, di antara orang-orang yang hadir, Yushiner di tanah bukanlah satu-satunya yang melihat misteri serangan Lin Nan kali ini. Dia juga awalnya mengira Lin Nan telah membuat keputusan yang salah, tetapi kemudian alisnya yang indah berkerut. Baru setelah Lin Nan melancarkan pemboman, dia tiba-tiba menyadari bahwa kali ini, seluruh medan perang kuno mungkin tidak dapat menahan ledakan energi yang begitu kuat. Karena kedelapan klon tersebut benar-benar merupakan eksistensi nyata, bukan ilusi. Oh, pergilah ke neraka. Kemudian, Lin Nan terkekeh dan berteriak kepada 7 atau 8 pria terkuat di bawah. Pada saat ini, 7 atau 8 orang kuat telah bersiap untuk melarikan diri dengan cepat. Mereka percaya bahwa serangan Lin Nan kali ini pasti tidak akan membasmi mereka. Ledakan-ledakan, tongkat itu jatuh, dan dalam sekejap, suara guntur disertai kilat menutupi kepala semua orang. Pada saat yang sama, tekanan kuat disertai aura menyesakkan segera muncul di hati semua orang. Baru pada saat inilah semua orang tiba-tiba terbangun dan bahkan merasakan mendekatnya kematian. Semua klon ini nyata. Bagaimana itu mungkin? Oh sial, sudah berakhir. Saya mengakuinya. Tepat saat bayangan tongkat itu jatuh dengan kecepatan yang luar biasa cepat dan disertai aura yang kuat, para pria terkuat yang terpaku di tempat berteriak satu demi satu. Tetapi, dalam situasi ini, apakah berteriak masih berguna? Jelas, berteriak tidak akan ada pengaruhnya saat ini. Orang-orang kuat ini tidak pernah membayangkan bahwa Lin Nan akan memiliki seni bela diri yang begitu kuat. Bahkan hingga kematian mereka tidak pernah mengerti bagaimana kesembilan sosok itu bisa begitu nyata. Ledakan, 9 bayangan tongkat tiba-tiba jatuh dari udara dan menghantam tanah dengan keras, menimbulkan suara yang memekakkan telinga. Dalam sekejap, kerikil beterbangan kemana-mana, dan tidak ada sehelai pun daging dan darah yang tersisa utuh menyembur ke segala arah. Bahkan tanah di bawah Lin Nan pun amblas akibat pengeboman itu. Gelombang udara yang dahsyat itu tanpa ampun menghancurkan segala sesuatu di medan perang kuno, dan mulai menyebar ke segala arah dengan Lin Nan sebagai pusatnya. Ini, bukan hanya Yu Fengyang, bahkan Yushiner pun tidak dapat menahan diri untuk tidak berseru. Untungnya, dia tidak berada dalam jangkauan serangan Lin Nan, kalau tidak, dia pasti mati juga. Tertawa, merasakan ancaman serangan mengerikan Lin Nan, Yu Fengyang segera mengaktifkan esensi sejatinya untuk menghasilkan energi pertahanan dan melindungi tubuh Yushiner pada saat pertama yang memungkinkan. Ledakan, meski begitu, ombak angin yang dahsyat tak pelak lagi meniup mereka pergi di tempat. Haha, pria kecil yang sangat baik. Namun, saat Lin Nan baru saja menyingkirkan auranya, sebuah suara lama muncul di telinganya. Mendengar suara itu, Lin Nan langsung mengerutkan kening dan segera menggunakan persepsinya untuk memeriksa situasi di sekitarnya. Tidak ada apa-apa di sekitar. Belum lagi manusia, bahkan satu pun makhluk spiritual tidak ada. Siapa ini? Lin Nan sangat yakin bahwa dia baru saja mendengar suara itu. Dia segera menggunakan energi sejatinya untuk melindungi tubuhnya dan berteriak. Kesunyian. Selanjutnya, terjadi keheningan panjang, bahkan tanpa suara sedikit pun. Anak kecil, kau memang hebat, tetapi tanpa jejak dao yang dilahap oleh warisan langit dan bumi, kau tidak akan pernah bisa meninggalkan tempat ini. Tepat saat Lin Nan hendak pergi mencari Yushiner, suara lama itu muncul di telinganya lagi. Persepsinya selalu dalam keadaan luar, tetapi Lin Nan tidak menemukan sesuatu yang berguna. Suara lama itu seakan-akan datang dari kehampaan, begitu ilusinya sehingga mustahil untuk menemukan lokasinya. Senior, apakah Anda berbicara tentang medan energi pengorbanan darah? Pada saat ini, Lin Nan tiba-tiba bereaksi dan bertanya dengan nada bertanya. Tetapi kali ini pihak lain terdiam lagi, tidak memberikan tanggapan apapun. Setelah menunggu cukup lama, Lin Nan tidak mendengar suara apapun. Akhirnya, dia hanya bisa menggelengkan kepalanya sedikit dan bergegas menuju Yushiner. Anak ini cukup baik, haruskah kita melepaskannya? Namun setelah Lin Nan pergi, terdengar suara lain di tempat, juga dengan nada bertanya. Haha, tidak untuk saat ini. Mari kita lihat apa yang terjadi pada akhirnya. Siapa bilang anak ini tidak bisa keluar? Lalu suara lama itu muncul lagi, dengan nada agak mengejek. Tak lama kemudian, kedamaian kembali di sini. Lin Nan, turunlah ke sini, nak.
Pada saat ini, Lin Nan menghadapi teriakan Yu Fengyang. Orang tua itu sama sekali tidak sopan. Dia menunjuk Lin Nan ke udara dan berteriak keras. Dengan baik, baru pada saat inilah Lin Nan tiba-tiba menyadari bahwa Yu Xiner telah koma. Tertawa, tanpa berkata apa-apa, dia langsung jatuh dari udara. Tanpa mempedulikan Yu Fengyang, dia langsung mengulurkan tangan dan meraih pergelangan tangan Yu Xiner. Ledakan. Akan tetapi, saat dia melepaskan energi sejatinya untuk memeriksa kondisi internal Yu Xiner, sebuah gaya tolak yang kuat tiba-tiba menjatuhkannya. Sial, apakah kau memanfaatkan cucuku? Yu Fengyang jelas-jelas sangat marah pada Lin Nan hingga dia hampir pingsan, dan dia membentak Lin Nan tanpa mengetahui kebenarannya. Engah. Namun, ketika Lin Nan hendak berbicara, aliran darah dan energi segera menyembur keluar dari mulutnya. Dengan baik, melihat keadaan Lin Nan saat ini, Yu Fengyang tertegun sejenak, dan ekspresi agak aneh muncul di wajahnya. Senior, Anda salah paham. Saya hanya ingin membantu Xin Er sembuh. Setelah menenangkan gejolak di dantiannya, Lin Nan akhirnya membuka mulut untuk menjelaskan kepada Yu Fengyang dengan ekspresi malu di wajahnya. Aku tidak peduli apakah kamu sembuh atau tidak. Karena kamu telah menyentuh tangan cucuku, kamu adalah tunangannya. Namun Yu Fengyang sama sekali tidak mendengarkan penjelasan Lin Nan, dan langsung berbicara kepada Lin Nan. Ah! Mendengar ini, Lin Nan tertegun. Ia tidak pernah menyangka bahwa kejadian dramatis seperti itu akan terjadi. Apakah itu sebuah berkah atau malapetaka? Senior, apakah kamu tidak terlalu terburu-buru? Lin Nan menarik napas dalam-dalam, lalu membuka mulutnya dan bertanya pada Yu Fengyang di depannya. Meskipun dia sangat menyukai Yu Xiner, dia tidak ingin menanggung hutang emosional lagi. Dia memiliki begitu banyak wanita, tetapi dia belum menemukan satu pun. Di mana Murong Yuyan? Di manakah lokasi Huo Linger? Gadis-gadisnya itu masih menunggu untuk dia temukan, dan kini dengan tambahan hutang cinta, dia merasa dunianya seolah berputar di sekitar wanita. Ceroboh. Hei, nak, ini berkatmu. Oke. Yu Fengyang tersenyum menggoda, dan segera berbicara kepada Lin Nan yang ada di depannya. Akan tetapi, tepat saat Lin Nan ingin mengatakan sesuatu, alisnya sudah sedikit mengernyit. Sebab dalam persepsi luarnya, ia dengan jelas menemukan suatu energi dahsyat mengalir ke arah mereka dengan kecepatan tinggi. Energi ini setidaknya puluhan kali lebih kuat daripada energi yang paling kuat. Alam pengendali. Ketika Lin Nan menemukan energi yang kuat ini, pikiran ini tanpa sadar muncul di benaknya. Tetapi apakah ada pembudidaya yang setingkat pengendali di sini? Dia ingat, selama ini para kultivator yang ditemuinya semuanya berada di level dewa penguasa, sedangkan kultivator di level pengendali, tidak ada satupun. Dari sini dapat disimpulkan bahwa untuk memasuki alam rahasia langit dan bumi diperlukan alam yang sepadan. Tetapi apa yang terjadi dengan energi kuat ini sekarang? Kalau kultivatornya di level pengendali, berarti disinilah keseimbangannya terganggu. Hehe, apa kamu terharu? Cucu perempuanku sangat cantik dan lembut. Yu Fengyang tidak mendengar jawaban Lin Nan, dia menyeringai tipis, lalu lanjut berbicara dengan bangga. Seseorang, Lin Nan tidak ingin terlibat lagi dengan lelaki tua yang tidak berguna ini. Jadi dia segera berbicara dengan suara rendah. Suara mendesing. Dan setelah mengatakan ini, dia langsung berdiri di depan Yu Xiner, jelas takut dia akan terluka. Haha, nak, waktu aku bermain-main dengan benda-benda ini, kamu masih berlatih di dalam rahim ibumu. Meskipun Lin Nan telah memberikan pengingat tepat waktu, Yu Fengyang tidak menganggapnya serius sama sekali dan masih berbicara kepada Lin Nan dengan nada setengah bercanda. Tertawa. Namun, pada saat berikutnya, angin kencang disertai suara terobosan udara datang dengan cepat, membuat Yu Fengyang tertegun di tempat. Haha, nak, kamu di sini. Kemudian, sebuah suara yang sangat arogan tertawa terbahak-bahak dan berkata kepada Lin Nan. Pada saat ini, sosok seorang kultivator tiba-tiba muncul di atas kepala Lin Nan. Ketika Lin Nan pertama kali melihat kultivator ini, dia tertegun sejenak. Orang yang memegang kendali, dia benar-benar mencapai ranah seorang pengendali, sesuatu yang tidak pernah dibayangkannya. Lagi pula, dia pernah melihat praktisi ini sebelumnya. Aku benar-benar tidak menyangka hal itu, haha. Ketika tatapan matanya bertemu dengan tatapan praktisi itu, Lin Nan tersenyum tipis lalu berbicara sambil tersenyum. Sungguh tidak disangka orang ini benar-benar berhasil menerobos ke alam pengendali di medan perang kuno. Dengan modal kerajaan, dia sekarang sudah sepenuhnya memenuhi syarat untuk bersikap sombong. Bagaimana saat kau memandang rendah kami? Jelaslah bahwa pihak lain membenci Lin Nan sampai ke akar-akarnya. Dia mendengus dingin dan menatapnya dengan pandangan penuh penghinaan. Namun, dia lupa satu hal yang sangat penting. Lin Nan sebelumnya berada di alam Raja Dewa, dan dia sama sekali tidak takut saat menghadapi begitu banyak orang kuat di alam Dewa Penguasa.
Sekarang setelah dia mencapai alam dewa penguasa, apakah dia masih akan takut dengan alam penguasa? Apakah kamu berencana untuk membalaskan dendam anak itu? Kemudian, Lin Nan tersenyum tenang dan segera bertanya kepada praktisi di depannya. Dia tampaknya telah menebak sesuatu, tetapi dia tidak mengungkapkannya. Aku tidak peduli dengan urusanmu. Selamat tinggal. Namun, pada saat ini, Yu Fengyang, yang tidak jauh dari Lin Nan, berbicara. Dia segera mengatakan sesuatu kepada pengendali di udara, dan ingin membawa Yu Xiner yang masih pingsan. Wus, WSSS, WSSS. Tetapi saat berikutnya, puluhan orang kuat muncul di udara dalam sekejap. Kebisingan tadi sungguh terlalu keras, jadi semua praktisi ingin bergegas untuk melihat apa yang sedang terjadi. Terlebih lagi, ketika mereka bertemu sebelumnya, mereka sudah berdiskusi satu sama lain untuk membasmi Lin Nan terlebih dahulu. Adapun Yu Fengyang dan Yu Xiner, jika ada kesempatan, mereka tentu akan dibasmi bersama. Ingin pergi, kau tidak bisa pergi. Orang-orang ini jelas meminta pengendali untuk menahan Lin Nan, sementara mereka menghalangi Yu Fengyang dan Yu Xiner. Tentu saja, mereka hampir yakin bahwa Lin Nan sudah mati. Bagaimanapun, pihak lain adalah orang yang super kuat. Jika Lin Nan bisa selamat atau membasmi sang pengendali, dia akan menjadi terlalu abnormal dan mustahil hal itu terjadi. Dengan baik, ketika Yu Fengyang melihat begitu banyak orang menghalanginya, dia mendesah tak berdaya. Yu Xiner menelan jejak Dao di tangga batu dan telah mencapai alam dewa ilahi, namun dia belum mencapainya, dan masih hanya di alam raja ilahi. Terlebih lagi, dia berada di level raja dewa dan hanya seorang alkemis. Kekuatan tempurnya sama sekali tidak mengancam lawan. Senior, terima kasih atas pertolonganmu sebelumnya. Kali ini, biarkan aku melindungimu dengan baik. Namun, saat ini, Lin Nan berbicara dengan ringan. Kata-kata ini diucapkannya dengan tidak rendah hati maupun arogan, membuat orang bertanya-tanya dari mana Lin Nan mendapatkan kepercayaan diri yang begitu kuat. Penjaga, begitu banyak orang berkuasa dan seorang pengendali masih ingin melindungi orang lain. Apakah ini mimpi? Haha, anak gila, siapa namamu? Sang kultivator yang baru saja menerobos ke alam pengendali tertegun sejenak setelah mendengar perkataan Lin Nan, tetapi kemudian dia tertawa terbahak-bahak. Dalam pikirannya, ini mungkin lelucon terlucu yang pernah didengarnya selama beberapa tahun terakhir. Hei, anak ini pasti ketakutan. Apakah dia idiot? Mo Xuan adalah seorang pengendali, satu tingkat lebih tinggi darinya di ranah utama, dan beberapa tingkat lebih tinggi di ranah minor. Bagaimana mungkin kau masih bisa bersikap sombong? Nak, basmi dirimu sendiri. Ya, basmi saja dirimu sendiri sebelum kita melakukan sesuatu. Setelah mendengar kata-kata Lin Nan, puluhan pria terkuat segera mengeluarkan suara-suara mengejek. Bahkan wajah Yu Fengyang pun menjadi merah dan putih. Meskipun dia dan Lin Nan telah saling kenal lebih awal daripada orang-orang kuat ini, dia masih tidak dapat mengetahui rahasia Lin Nan. Yang lainnya tidak sabar untuk mencapai anak tangga batu, tetapi Lin Nan melakukannya, dan bahkan bersikeras berjalan sampai ke anak tangga terakhir. Karena kamu sudah ingin bertindak, mengapa kamu bertanya begitu banyak? Lin Nan tersenyum tipis dan langsung berkata kepada pengendali di udara. Apakah Anda berencana untuk ditampar sampai mati? Mo Xuan, basmi dia. Ya, cepatlah dan basmi bocah sombong ini. Ya, asal kau membasmi orang ini, harta karun yang ada padanya akan menjadi milikmu. Harus dikatakan bahwa meskipun Lin Nan hanya mengucapkan kalimat sederhana, hal itu tetap saja membangkitkan kemarahan semua orang, dan mereka segera berbicara kepada pengendali yang bernama Mo Xuan. Harta karun. Akan baik-baik saja jika masalah ini tidak disebutkan, tetapi ketika seseorang menyebutkannya, dua sinar cahaya tiba-tiba keluar dari mata Mo Xuan. Tamak, itu adalah tatapan serakah. Lin Nan dapat memenangkan setiap pertempuran dengan bantuan harta karun, tetapi bagaimana jika dia mendapatkan harta karun itu? Ia bahkan tidak berani membayangkan bahwa semua ini benar. Terkadang kebahagiaan datang begitu tiba-tiba sehingga ia terkejut. Setelah memasuki medan perang kuno, dia bahkan telah memutuskan untuk mati, tetapi dia tidak menyangka akan berhasil menerobos saat ini. Nak, serahkan harta karun itu padamu, dan aku bisa mempertimbangkan untuk meninggalkanmu dengan tubuh yang utuh. Mo Xuan ragu-ragu sejenak, lalu berbicara kepada Lin Nan dengan nada ganas. Apakah kalian akan bertarung atau tidak? Omong kosongmu terlalu banyak. Semua orang mengira Lin Nan akan takut, namun yang mengejutkan semua orang, pria ini mengangkat bahunya dengan acuh tak acuh dan bertanya dengan nada meremehkan. Provokatif. Ini merupakan provokasi terang-terangan terhadap Mo Xuan, sang pengendali baru. Kamu tidak tahu apa yang baik untukmu. Dalam sekejap, Lin Nan berhasil membangkitkan amarah Mo Xuan, dan dia langsung berteriak keras. Haha, tamatlah riwayat anak ini. Lalu,
Seseorang yang berkuasa mengeluarkan suara mengejek di tengah kerumunan. Jelas bahwa semua orang tidak optimis tentang Lin Nan yang selama ini begitu tenang. Bagaimanapun, penindasan di ranah adalah celah yang tidak dapat dilintasi. Oh, omong-omong, saya lupa bertanya, apakah semua orang ada di sini? Namun, saat Mo Xuan hendak mengambil tindakan, Lin Nan tiba-tiba bertanya padanya dengan serius. Setelah mendengar perkataan Lin Nan, semua orang tidak dapat menahan diri untuk tidak saling memandang, dengan ekspresi tidak percaya di wajah mereka. Nak, jangan khawatir tentang hal-hal lain untuk saat ini. Jika kamu tidak mati di tangan pengendali ini, aku bersedia menjadi adikmu. Dalam sekejap, suara sumbang terdengar pada saat ini. Oh, kamu terlalu jelek dan kultivasimu terlalu rendah, tidak? Begitu Lin Nan selesai bicara, sebuah suara halus tiba-tiba muncul. Dengan baik, baru pada saat itulah semua orang menyadari bahwa ada lubang hitam pekat di kepala orang terkuat yang baru saja berbicara. Apa yang sedang terjadi? Hal semacam ini terjadi di depan umum, membuat semua orang merasa gugup. Tidak ada yang bisa menjamin apakah target Lin Nan berikutnya adalah dia, jadi tampaknya lebih baik untuk tidak banyak bicara. Bahkan wajah Mo Xuan menjadi jelek saat dia melihat pria yang kuat ini mati begitu sunyi. Apa yang sedang terjadi? Tak seorang pun tahu, apalagi mengerti. Jika dia saja, sang pengendali, tidak dapat melihatnya, bagaimana orang lain bisa melihatnya? Haha, masih ada yang tidak mau terima. Berdiri. Tetapi saat ini, Lin Nan tersenyum puas dan bertanya. Arogan. Di mata banyak orang berkuasa saat ini, Lin Nan benar-benar sombong, tanpa sedikit pun tanda-tanda kehalusan. Bocah, kau sedang mencari kematian. Tentu saja, di mata Mo Xuan, Lin Nan hanya melakukan upaya terakhir. Dia sangat yakin bahwa penindasan mutlak atas wilayah kekuasaannya akan memungkinkannya untuk berhasil melenyapkan Lin Nan. Siapa yang memberitahumu bahwa seorang pengendali tidak dapat dibasmi oleh seorang kultivator pada tingkat yang mulia ilahi? Namun, menghadapi ancaman dari Mo Xuan, pria super kuat ini, Lin Nan tetap tidak menunjukkan rasa takut dan tetap terlihat acuh tak acuh. Basmi aku jika kau bisa. Tentu saja Mo Xuan tidak percaya bahwa Lin Nan akan memiliki kekuatan tempur yang begitu kuat. Dia mencibir dan menantangnya secara langsung. Tetapi kemudian semua orang tercengang. Suara yang sama seperti sebelumnya keluar saat Mo Xuan selesai berbicara. Berdebar. Segera setelah itu, sosok Mo Xuan tiba-tiba bergetar, seolah-olah dia terkena sesuatu, dan langsung jatuh dari udara. Apa yang terjadi? Sihir? Anak ini pasti telah mempelajari sihir. Aku merindukan ibuku. Mo Xuan adalah sang pengendali, tetapi dia tidak menyangka bahwa dia tidak akan mengerti bagaimana dia mati sampai kematiannya. Di sisi lain, Lin Nan tersenyum tenang, dan ekspresi wajahnya tiba-tiba menjadi jahat. Depresi. Suasananya sungguh menyedihkan. Tidak seorang pun dapat mengerti mengapa hal semacam ini terjadi. Ini terlalu keterlaluan. Siapa lagi yang akan mendatangimu, seorang pria yang mencari kematian? Lin Nan sekarang jelas menjadi pusat perhatian semua orang. Bahkan ketika dia mengatakan ini, dia bisa merasakan ketakutan di mata semua orang. Mendesis. Selanjutnya, semua orang tidak dapat menahan diri untuk tidak terkesiap. Siapa yang pergi? Apa yang akan kamu lakukan? Apakah Anda mencari kematian? Bahkan sang pengendali pun tewas akibat serangan aneh Lin Nan. Apakah ada yang berani mengambil risiko sekarang? Dalam sekejap, semua orang terdiam, bahkan tak seorang pun berani menatap langsung ke mata Lin Nan. Suasananya sangat ramai sekarang, tetapi dengan kematian sang pengendali Mo Xuan, semua orang memilih untuk tetap diam. Meskipun suasananya sangat menyedihkan, tidak ada satupun orang terkuat yang melakukan gerakan kecil atau pergi. Dalam hati mereka, mereka semua berharap agar Lin Nan sengaja menunjukkan belas kasihan. Setelah menunggu lama tanpa suara, Lin Nan tersenyum tak berdaya. Namun, saat ini, Yu Xin yang tidak sadarkan diri mengeluarkan suara. Sebaiknya kalian tidak bergerak, kalau tidak, aku tidak bisa menjamin nyawa kalian. Saat dia pergi untuk memeriksa kondisi Yu Xin saat ini, Lin Nan segera menunjukkan senyuman jahat dan berkata kepada puluhan orang kuat di alam dewa. Faktanya, ketika mereka mendengar suara Yu Xin, orang-orang kuat ini sudah bersiap untuk melarikan diri kapan saja. Tetapi setelah mendengar kata-kata Lin Nan, mereka semua tercengang. Jika praktisi lain mengatakan ini, mereka mungkin merasa terancam, tetapi Lin Nan berbeda. Baru saja, bahkan Mo Xuan, yang berada di level pengendali, meninggal secara misterius. Apakah mereka masih punya nyali untuk melarikan diri? Kalau saja Lin Nan benar-benar mengetahui ilmu sihir jahat, maka mereka pasti akan benar-benar kehilangan nyawa. Mereka tidak berani mempertaruhkan nyawa mereka. Namun,
Ada pengecualian untuk semuanya. Di antara lusinan pria terkuat ini, beberapa dari mereka yang berdiri di belakang mengabaikan peringatan Lin Nan. Cek-cek, tepat setelah Lin Nan selesai berbicara dan hendak memeriksa kondisi Yusiner, orang-orang ini segera bergegas keluar. Melarikan diri, tidak ada yang lebih penting daripada kehidupan Anda sendiri saat ini. Dan mereka percaya bahwa Lin Nan hanya akan memperhatikan orang-orang terkuat di depan. Kepulan-kepulan. Namun, saat mereka berbalik untuk melarikan diri, sebuah lubang berdarah muncul di kepala mereka hampir bersamaan. Dalam sekejap, orang-orang kuat yang baru saja hendak melarikan diri itu jatuh ke tanah satu demi satu. Pada saat ini, bau darah yang kuat mulai menantang batas psikologis setiap orang yang terkuat. Kuat, itu benar-benar terlalu kuat dan terlalu kejam. Mereka bahkan belum tahu nama Lin Nan. Jangan abaikan peringatanku. Ini hanya demonstrasi untukmu. Lin Nan tidak menoleh ke belakang, tetapi menatap Yusiner dan berbicara kepada orang-orang kuat di belakangnya. Panggilan. Dalam sekejap, semua orang tidak dapat menahan diri untuk tidak terkesiap. Sin Er, apakah kamu sudah bangun? Berbekal pengalaman sebelumnya sebagai pelajaran, Lin Nan tidak mengulurkan tangannya kali ini, melainkan bertanya dengan nada prihatin. Yu Fengyang tidak mengatakan apa-apa, tetapi mengamati Lin Nan dengan saksama. Dia tidak pernah menyangka bahwa di alam rahasia surga dan bumi serta medan perang kuno ini, bocah Lin Nan ini ternyata menjadi variabel yang paling besar. Ia bahkan meragukan apakah keputusannya membakar kapalnya kali ini adalah keputusan yang tepat. Lin, kakak Lin, aku baik-baik saja. Ketika Yusiner mendengar suara Lin Nan, dia akhirnya perlahan membuka mata indahnya dan berbicara dengan suara gemetar. Oh, aku senang kau baik-baik saja. Sebaiknya kau istirahat dulu. Dengan adanya kakak Lin di sini, tidak ada seorang pun yang bisa menyakitimu sedikitpun. Mendengar suara itu, Lin Nan akhirnya menghela napas lega dan segera berbicara dengan sungguh-sungguh kepada Yusiner. Meskipun mereka berdua bukan teman dekat, Lin Nan dapat menebak bahwa hidupnya diselamatkan oleh Yusiner. Dilihat dari watak lelaki tua Yu Fengyang, dia jelas merupakan tipe orang yang akan melihat orang lain yang sedang dalam bahaya tanpa memberikan pertolongan. Yusiner setuju dengan patuh, dan akhirnya menopang dirinya sendiri dan duduk. Awalnya, Lin Nan ingin membantu, tetapi ketika dia memikirkan kata-kata Yu Fengyang sebelumnya, dia segera menyerah. Senior, bagaimana kita bisa keluar? Akhirnya, Lin Nan menatap Yu Fengyang dan bertanya. Tampaknya dia tidak menyangka Lin Nan akan menanyakan hal ini secara langsung. Pikirannya langsung kosong sesaat dan dia tidak bersuara untuk waktu yang lama. Senior, apakah kamu sudah tidur? Lin Nan menatap Yu Fengyang, ekspresinya menjadi sedikit serius, lalu dia bertanya. Meski itu candaan, tidak ada nada menggoda di dalamnya. Itu lebih seperti pertanyaan. Aku tidak bisa keluar. Sin Er sudah berusaha keras, tapi bendamu terlalu kuat. Ia menelan semuanya. Tidak mungkin bagiku untuk keluar sekarang. Baru pada saat inilah Yu Fengyang akhirnya bereaksi. Dia dengan cepat batuk 2 kali dan menjelaskan kepada Lin Nan dengan sungguh-sungguh. Setelah mendengar kata-kata Yu Fengyang, semua orang tercengang sejenak, bahkan Lin Nan pun tercengang. Mungkinkah itu medan energi pengorbanan darah yang ditelan oleh sayap pertempuran 5 elemen? Tapi apa sebenarnya benda itu? Dan mengapa itu menjadi kunci keberhasilan pelarian mereka dari medan perang kuno? Apa yang dimakan Sin Er di tangga batu adalah medan energi pengorbanan darah. Setelah kombinasi dan pengaturan tanda Dao, itu beresonansi dengan aura berdarah di medan perang kuno dan menembus aura di sini. Hanya dengan cara ini dia bisa keluar. Yu Fengyang tampaknya merasakan kebingungan Lin Nan, dan segera mulai menjelaskan kepadanya. Meskipun dia tidak mengatakan apa konsekuensinya, Lin Nan dengan mudah menebaknya. Bukankah manusia terkuat sebelumnya telah terurai oleh medan energi pengorbanan darah ini? Terima kasih, senior. Setelah mendengar ini, Lin Nan akhirnya mengerti segalanya, tetapi dia masih menatap Yu Fengyang dengan ekspresi aneh. Dia sudah mengerti bahwa Yu Fengyang lebih baik mati di medan perang kuno ini agar cucunya sukses. Apakah kamu ingin hidup atau mati? Namun, tepat setelah itu, ketika semua orang yang hadir sudah putus asa, Lin Nan tiba-tiba berbalik dan bertanya kepada semua orang. Ketika kata-kata ini diucapkan, semua orang tercengang, dan bahkan wajah mereka sedikit berubah. Mereka tidak mengerti apa yang dimaksud Lin Nan. Bukankah ini tidak masuk akal? Siapa yang ingin mati? Tentu saja kami ingin hidup. Kami juga pernah tersihir sebelumnya, tolong jangan dimasukkan ke hati. Ya, saudaraku, jika engkau dapat membawa kami keluar, maka sekte kami dapat memberimu bantuan tanpa syarat saat engkau membutuhkan bantuan. Ya, sekte kami juga bisa melakukannya. Ini adalah token milik sekte. Tidak masalah, aku juga punya token.
Meskipun Lin Nan hanya mengajukan pertanyaan, semua orang segera menyadari bahwa anak ini mungkin punya cara untuk keluar. Cek-cek, melihat begitu banyak orang kuat menyerahkan token sekte mereka, Lin Nan mencibir dalam hatinya. Begitu banyak orang kuat yang justru merupakan kekuatan penghancur yang dahsyat. Belum lagi orang lain, hanya orang-orang kuat ini saja yang bisa menghancurkan keluarga Ding. Kalau begitu, aku, Lin Nan, akan menerimanya terlebih dahulu. Saat seseorang mengirimimu pesan, jika tidak ada sekte yang datang, aku akan pergi dan mengambil nyawamu sendiri. Lin Nan segera menyimpan token itu sambil masih berbicara dengan nada memperingatkan. Anak ini. Di sisi lain, Yu Feng yang benar-benar terdiam. Saya tidak bisa keluar lagi, jadi mengapa saya butuh begitu banyak token? Tertawa. Segera setelah itu, Lin Nan menyingkirkan wilayah uniknya dalam sekejap. Pada saat ini, perasaan tertekan yang melekat di hati setiap orang tiba-tiba menghilang, dan perhatian semua orang terfokus pada Lin Nan lagi. Ternyata pertarungan antara Lin Nan dan Mo Xuan tadi sebenarnya adalah tipuan yang dilakukan oleh Lin Nan. Dia pertama kali menggunakan medan luar angkasa untuk memblokir arah pergerakan semua orang, dan kemudian menggunakan Ding Hai Shenzhen untuk meluncurkan serangan instan untuk mencapai pembasmian aneh ini. Saya yakin tak seorang pun akan menyangka bahwa Lin Nan memiliki domain yang belum pernah didengar oleh para kultivator di Laut Angin dan Guntur untuk melancarkan serangan. Dan kalaupun mereka tahu, tidak akan ada masalah karena mereka tidak memahaminya. Lin Nan pernah menggunakan domainnya untuk membasmi sebelumnya, tetapi jumlah energi sebenarnya yang dikonsumsi terlalu mengerikan, jadi kali ini dia memilih menggunakan Ding Hai Shenzhen. Lin Nan, apakah kamu Lin Nan? Namun, ketika Lin Nan baru saja menarik kembali bidang spasialnya, seseorang di kerumunan seberang langsung berteriak. Lin Nan tidak menyangka ada seseorang yang mengenalnya di tempat seperti itu, dan sedikit tertegun. Ya, namaku Lin Nan. Kamu siapa? Dia sedikit mengernyit, tetapi kemudian mulai bertanya. Sambil berbicara, dia juga terus-menerus mengamati pria perkasa ini dengan indera spiritualnya, tetapi dia tidak memiliki kesan apapun tentangnya. Bahkan dalam ingatannya, tidak pernah ada orang seperti itu. Oh, kamu tidak mengenalku, tapi kamu pasti mengenal kakekku. Kemudian, pria itu dengan cepat menjelaskan kepada Lin Nan. Kakek, itu pasti orang tua. Berapa banyak orang tua yang Anda kenal? Dalam sekejap, banyak pikiran terlintas di benak Lin Nan, tetapi dia tetap tidak dapat menemukan petunjuk yang berguna. Katakan padaku, siapa dia? Kau bertingkah seperti wanita. Akhirnya, Lin Nan berteriak pada pria terkuat dengan nada tidak sabar. Jika kita biarkan anak ini terus membuang waktu seperti ini, tidak ada yang tahu kapan ini akan berakhir. Dia berhenti setelah mengucapkan satu kalimat, yang membuat orang marah. Tuan Gunung Beiteng, kakekku adalah Tuan Gunung Beiteng. Dalam sekejap, pihak lain memberi Lin Nan nama yang bahkan dia sendiri tidak percaya. Brengsek, Beiteng Shanlah yang mengambil tindakan saat memasuki Laut Angin dan Guntur di ruang 9 alam. Saya tidak pernah menyangka kalau orang tua ini benar-benar seorang kultivator di sini. Terlebih lagi, cucunya telah mencapai tingkat dewa-dewa, jadi bagaimana mungkin orang tua itu belum mencapai tingkat dewa raja? Atau dengan kata lain, paling-paling itu adalah wilayah kekuasaan Raja Dewa. Nanti aja kita ngomongnya. Aku ajak kamu jalan dulu. Di depan begitu banyak orang, Lin Nan tentu tidak akan cukup bodoh untuk bertanya di mana penguasa Gunung Beiteng berada, jadi dia langsung mengganti topik pembicaraan. Bagaimana kamu akan keluar? Namun, di sisi lain, Yu Feng yang bertanya pada Lin Nan tanpa rasa percaya. Dia sendiri adalah keturunan dari Sekte Tiandi dan tentu saja tahu aturan di sini. Sudah pasti dia tidak bisa keluar tanpa medan energi pengorbanan darah. Tetapi sekarang Lin Nan berkata bahwa kita bisa keluar, yang mana hal tersebut sebenarnya tidak mungkin. Keluar, Lin Nan tersenyum tipis, tetapi ekspresinya segera menjadi tenang dan dia segera menjawab. Dengan baik, jawaban ini hampir membuat Yu Feng yang sangat marah hingga dia tercekik dan tidak dapat berbicara untuk waktu yang lama. Tertawa, saat berikutnya, Lin Nan tidak ragu-ragu sama sekali dan segera mengaktifkan sayap pertempuran 5 elemen yang bermutasi. Telanlah untukku. Dalam sekejap, tubuh Lin Nan telah melesat ke udara, dan dia segera menjalin komunikasi spiritual dengan sayap pertempuran 5 elemen dan mengeluarkan perintah kematian. Ruang medan perang kuno ini begitu kecil, berapa banyak energi spiritual yang dapat ditampungnya. Karena energi medan energi pengorbanan darah dapat merusak segel di sini. Lalu jika medan perang kuno kehilangan dukungan energi spiritual, ia juga harus terpecah belah. Suara mendesing. Dalam sekejap, energi spiritual gila dengan cepat mulai berkumpul menuju Lin Nan. Keterampilan macam apa ini? Tepat saat Lin Nan melahapnya dengan panik, puluhan pria terkuat itu tiba-tiba mengerutkan kening dan mengeluarkan teriakan aneh.
Segala yang dilakukan Lin Nan saat ini sebenarnya telah merusak kognisi mereka. Bisakah energi spiritual diserap seperti ini? Kecepatan gila itu terlalu cepat untuk ditonton. Itu seperti aliran balik air laut, dengan energi spiritual membentuk pusaran air, sangat mengejutkan semua orang hingga mereka tercengang. Mungkinkah, pada saat ini, Yu Feng yang jelas-jelas memahami niat Lin Nan, tetapi dia mengerutkan kening. Meskipun medan perang kuno tidak besar, namun sebenarnya tidak kecil. Bahkan jika tidak ada banyak energi spiritual, itu tidak dapat ditelan seperti ini. Terlebih lagi, dantian itu sendiri sangat kecil, berapa banyak energi spiritual yang dapat disimpannya. Untuk mundur selangkah, meskipun Lin Nan memiliki harta karun, apakah itu berarti tidak ada batasan energi pada harta karun tersebut? Oleh karena itu, Yu Feng yang benar-benar bingung dengan langkah Lin Nan dan tidak tahu apakah dia bisa berhasil selanjutnya. Namun, dalam situasi ini, tidak seorang pun mencoba menghentikan Lin Nan, tetapi malah memusatkan seluruh perhatian mereka pada Lin Nan. Jika Lin Nan berhasil kali ini, mereka tidak diragukan lagi akan menjadi penerima manfaat terbesar. Namun, bisakah itu benar-benar berhasil? Setidaknya orang-orang yang hadir tidak yakin. Mendengus. Di antara begitu banyak orang, Lin Nan mungkin yang paling percaya diri, dan dia juga mendengus dingin pada saat ini. Tidak seorang pun mengerti dari mana datangnya kepercayaan diri yang kuat milik Lin Nan. Cek-cek. Dalam sekejap, tampaknya ia menyerap energi spiritual lebih cepat. Jika kita benar-benar terus melahapnya dengan cara ini, mungkin saja kita dapat melahap semua energi spiritual di sini. Wah, apakah kau benar-benar tidak akan memberi kami cara untuk bertahan hidup? Akan tetapi, pada saat ini di dalam kesadaran Lin Nan, sebuah suara tua sepertinya tiba-tiba bertanya pada Lin Nan dengan beberapa suku kata yang bergetar. Senior, karena Anda tidak mau membiarkan kami keluar, maka saya hanya bisa menggunakan cara ini. Adapun cara lain, saya tidak bisa memikirkannya untuk saat ini. Kemudian, Lin Nan mulai berkomunikasi dengan pria misterius ini dengan nada yang tidak rendah hati maupun sombong dan dengan ekspresi tenang. Sepertinya kau sudah memahami semua ini. Setelah hening sejenak, suara tua itu akhirnya berbicara, dan berbicara dengan sungguh-sungguh kepada Lin Nan. Memang, faktanya, Lin Nan telah melihat semua ini saat dia berkomunikasi dengan Yu Feng Yang. Medan perang kuno ini sebenarnya bukan medan perang kuno yang sebenarnya. Meskipun suasana di sini sangat kuno, dan bahkan tercium bau binatang spiritual yang membusuk, ada sesuatu yang tidak biasa di sini. Di tempat manapun, bahkan jika Anda memasukinya, tidak ada aturan bahwa Anda hanya bisa keluar setelah membasmi semua orang. Kecuali jika itu adalah ruang terpisah. Peraturan di ruang ini dikendalikan oleh orang yang mendirikan ruang ini. Oleh karena itu, Lin Nan berani menyimpulkan bahwa ruang ini sebenarnya hanyalah ruang kecil yang diciptakan secara artifisial. Alasan mengapa dia gila-gilaan melahap energi spiritual adalah karena dia ingin orang ini muncul. Oh, itu bukan masalah bagiku. Lin Nan tersenyum dan menggelengkan kepalanya, lalu berkata sambil menyeringai. Namun, ekspresi orang-orang kuat di luar kesadarannya menjadi sedikit aneh, karena mereka melihat ekspresi Lin Nan terus berubah. Bagaimana Anda masih bisa tertawa dalam situasi ini? Saya tidak menganggap tempat ini serius. Wah, pernahkah kau berpikir tentang siapa yang akan menjadi orang pertama setelah sekian banyak dari kalian meninggalkan tempat ini? Siapa yang akan mendapatkan warisan? Lalu, suara tua itu tampak bertanya pada Lin Nan dengan ragu-ragu. Mendengar ini, Lin Nan tertegun. Karena dia benar-benar belum memikirkan pertanyaan ini. Ya, warisan itu belum diperoleh. Meskipun aku bukan orang suci, aku harus menepati janjiku. Karena aku berjanji akan membawa mereka pergi, aku harus mencobanya. Setelah beberapa saat, Lin Nan akhirnya menarik napas dalam-dalam dan segera berbicara. Jika dia pergi sendirian, itu sama sekali tidak mungkin. Belum lagi yang lainnya, lagi pula, ada juga cucu dari penguasa Gunung Beiteng dan kakek serta cucu dari Yu Feng Yang. Tetapi jika kita membawa mereka, itu akan melanggar peraturan di sini. Tanpa aturan, sulit menentukan siapa yang akan mewarisi warisan. Haha, warisan itu masalah peluang, jadi seharusnya adil, kan? Lin Nan menarik napas dalam-dalam, dan akhirnya setelah beberapa saat ia mulai menjelaskan dengan sungguh-sungguh. Wah, pikiranmu terlalu sederhana. Tahukah kau apa arti darah perang primordial? Jelas, suara tua itu tidak setuju dengan pendapat Lin Nan, dan terus bertanya. Mendengar ini, Lin Nan langsung menjadi bingung. Sejak awal ia tahu bahwa warisan di alam rahasia langit dan bumi adalah darah perang primitif, tetapi ia tidak tahu untuk apa benda ini digunakan. Darah perang primordial sebenarnya adalah setetes darah yang diwariskan dari zaman kuno, yang memiliki kemampuan untuk berperang. Kemudian, suara tua itu menjelaskan kepada Lin Nan dengan serius.
Jika Sekte Tiandi tidak pernah memiliki setetes darah ini, sekte tersebut mungkin tidak akan hancur sekarang. Dengan kata lain, jika darah perang ini benar-benar mengalir ke dalam tubuh, setidaknya akan tercipta orang terkuat di Laut Fenglei. Ini pula yang menjadi sebab mengapa banyak sekali kekuatan yang ingin menguasai warisan langit dan bumi. Senior pasti dari Sekte Tiandi, kan? Kalau begitu, tetes darah pertempuran ini harus diberikan kepada Yusiner, keturunan Sekte Tiandi. Lin Nan melirik ke seluruh ruangan sebelum melanjutkan berkomunikasi dengan suara tua itu menggunakan indera spiritualnya. Sial, kenapa kau tidak tahu apa-apa? Warisan tergantung pada keberuntungan, itu bukan sesuatu yang bisa kuberikan kepada siapapun yang kuinginkan. Pihak lain jelas sangat marah pada Lin Nan hingga dia hampir memutar matanya, jadi setelah beberapa saat dia akhirnya berbicara dengan nada bermusuhan. Dengan baik, sekarang, Lin Nan berada dalam dilema. Ini tidak berhasil, dan itu juga tidak berhasil. Jadi, bagaimana kita harus menyelesaikan masalah ini? Dalam situasi seperti itu, ia tampaknya berada dalam situasi yang sulit. Aturan di sini tidak dapat dilanggar jika dipatuhi sesuai dengan apa yang dikatakan pihak lain. Satu-satunya cara adalah menyerang dengan kekerasan. Adapun siapa pada akhirnya yang akan mendapat pengakuan atas warisan itu tergantung pada takdir. Dalam hal itu, orang yang akhirnya memperoleh warisan itu harus menyerahkannya pada takdir. Setelah ragu-ragu sejenak, Lin Nan akhirnya berbicara, menggunakan indera spiritualnya untuk berkomunikasi dengan suara tua itu. Dia tidak punya pilihan lain selain membuat pilihan ini dalam situasi seperti ini. Lagi pula, dia tidak ingin tinggal di sini. Lagi pula, dia samar-samar merasa bahwa segala sesuatunya tidak serumit yang dikatakan suara tua itu. Bisakah orang terkuat di antara orang-orang ini memperoleh warisan sesuka hati? Bukankah itu akan lebih tergesa-gesa? Karena dia tidak dapat menemukan jawabannya dan pihak lain tidak memberinya penjelasan apapun, dia hanya berhenti memikirkannya dan melakukan segala sesuatunya sesuai dengan rencana yang telah ditentukan sebelumnya. Telan saja sekuat tenagamu. Pada titik ini, Lin Nan tidak ingin menunda lebih lama lagi. Lagi pula, dia sudah tahu hampir semua yang ingin dia ketahui. Jadi pada saat ini, dia segera mengeluarkan perintah kematian kepada sayap perang 5 elemen. Cici. Dalam sekejap, energi spiritual yang diserap oleh sayap pertempuran 5 elemen menjadi lebih terkonsentrasi, dan bahkan pusaran sebelumnya menjadi jauh lebih besar. Mendesis. Ketika semua orang yang hadir melihat perubahan mendadak dalam pemandangan itu, jantung mereka mulai berdetak kencang dan mereka menarik napas dalam-dalam. Kuat. Orang ini agak terlalu kuat. Sekarang, bahkan kata mesum pun tidak pantas untuk Lin Nan. Dia hanyalah monster. Lagi pula, anak ini hanya setingkat dewa-dewa. Kalau saja dia sudah mencapai tingkat seorang pengendali, tempat ini pasti sudah dijungkir-balikan olehnya sejak lama. Nak, apa yang kamu inginkan? Kurang dari beberapa puluh detik setelah menelan, suara tua itu muncul lagi dalam kesadaran Lin Nan, dan nadanya jelas sedikit marah. Dia benar-benar tidak bisa tetap tenang sekarang. Jika Lin Nan dibiarkan melahapnya sesuka hatinya, energi spiritual di ruang ini akan lenyap sepenuhnya, dan ruang ini akan lenyap seketika. Ini adalah ruangnya. Setelah bertahun-tahun berlatih, dia telah menciptakan ruang seperti itu dengan sempurna. Dia tidak ingin ruang itu dihancurkan oleh Lin Nan sesuka hatinya. Saya ingin keluar. Lin Nan melengkungkan bibirnya dan segera menjawab dengan suara yang sangat tenang. Akan tetapi, bahkan ketika dia menjawab pertanyaan dari suara lama itu, dia tidak berhenti menyerap energi spiritual. Hanya dalam beberapa detik, konsentrasi energi spiritual di medan perang kuno turun lagi. Setelah sekian lama melahap, pada akhirnya tidak banyak lagi energi spiritual yang tersisa di sini, sehingga menjadi semakin tipis. Jika kita menunda lebih jauh lagi, saya yakin ruang ini akan runtuh karena kurangnya dukungan spiritual. Tentu saja, ruang ini adalah ruang yang dibuat secara artifisial, dan efeknya mirip dengan domain Lin Nan. Oleh karena itu, setelah Kerundewa, tidak akan ada turbulensi ruang angkasa yang dihasilkan, tetapi akan kembali ke alam rahasia langit dan bumi. Ini juga alasan mengapa suara lama itu sedikit ragu-ragu. Ini adalah ruang miliknya sendiri, di mana dia dapat mengendalikan segalanya sepenuhnya. Namun, satu-satunya masalah adalah bahwa konsentrasi energi spiritual tidak dapat dikendalikan. Cukup keluar saja dan katakan langsung padaku, itu sudah cukup. Hentikan sekarang juga. Melihat konsentrasi energi spiritual di medan perang kuno semakin rendah, suara tua itu segera berbicara kepada Lin Nan dengan suara yang terdengar seperti permohonan. Saya ingin semua orang di sini keluar. Namun, Lin Nan tidak langsung berhenti menelan ludah, melainkan berkata sambil tersenyum tipis. Dia mengerti bahwa pihak lain jelas telah berkompromi. Baiklah, hentikan sekarang. Melihat Lin Nan masih melahap habis energi spiritual di ruang angkasa,
suara tua itu berbicara dengan cemas lagi. Sekarang dia sangat menyesalinya. Jika aku tahu ini akan terjadi, aku tidak akan membiarkan Lin Nan masuk. Sejumlah besar energi spiritual yang telah ia kumpulkan selama puluhan tahun, hampir habis dilahap-habis oleh pria mesum ini. Tertawa, mendengar pihak lain telah berkompromi, Lin Nan segera menghentikan sayap pertempuran 5 elemen dari melahapnya. Baiklah, sekarang kembalikan harta karunku kepadaku. Lin Nan sedang menunggu untuk diteleportasi keluar, tetapi tiba-tiba dia mendengar suara yang mengejutkannya. Harta karun, apa, mungkinkah? Dia mengerutkan kening, dan matanya perlahan mulai sedikit menyempit. Jelaslah, harta karun yang dibicarakan suara tua itu adalah sayap pertempuran 5 elemen. Karena Lin Nan hanya menemukan satu harta karun ini di sini, sedangkan untuk alkimia batin dari binatang-binatang spiritual itu, saya yakin pihak lain seharusnya tidak terlalu mempedulikannya. Namun, Five Elements War Wings telah mengakui tuannya. Bisakah mereka dikembalikan? Hei, orang tua, keluarlah, siapa milikmu? Ketika dia tengah berpikir, tiba-tiba terdengar raungan dahsyat dari sayap pertempuran 5 elemen. Setelah mendengar suara itu, suara tua itu tiba-tiba terdiam dan tidak berbicara untuk waktu yang lama. Pada awalnya, sayap pertempuran 5 elemen sangat meremehkan kemampuan bertarung Lin Nan, tetapi setelah menyatukan esensi dan darahnya, mereka merasa bahwa mereka bahkan lebih kuat dari sebelumnya. Jadi dalam situasi ini, ia langsung berteriak. Tampaknya ia tidak bisa lagi meninggalkan Lin Nan, jadi ia tidak ingin kembali sama sekali. Apakah kamu sudah mengakui dewa? Setelah beberapa saat, suara tua itu berbicara lagi, bertanya dengan sedikit keheranan. Dia tidak memperhatikan situasi Lin Nan sebelumnya, karena tidak semua orang bisa mendapatkan sayap pertempuran 5 elemen. Namun dia tidak pernah menyangka akan bertemu dengan orang mesum seperti Lin Nan. Tidak hanya melahap energi spiritual ruang ini, tetapi juga mendapat pengakuan dari sayap pertempuran 5 elemen. Selama bertahun-tahun, bahkan dia belum berhasil mendapat pengakuan. Baiklah, aku pergi sekarang. Kemudian, sayap pertempuran 5 elemen juga mulai berkomunikasi dengan suara lama secara mandiri. Setelah mendengar kata-kata sayap perang 5 elemen, suara tua itu seperti tercekat, dan butuh waktu lama baginya untuk mengucapkan kalimat berikutnya. Tertawa, tiba-tiba seberkas cahaya menyambar dan semua orang yang hadir tercengang. Seorang lelaki tua berjanggut putih tiba-tiba muncul di hadapan semua orang, tanpa mengeluarkan suara sedikit pun, bahkan wilayah kekuasaannya pun tidak terlihat. Lin Nan, ya, haha, aku benar-benar tidak menyangka hal itu. Orang tua itu berbicara dengan nada menggoda, tetapi ekspresinya selalu sangat tegas. Terutama mata itu, saat melirik Lin Nan, benar-benar memancarkan pandangan ganas bagaikan wanita pendendam. Apa artinya? Lin Nan tidak dapat memahami arti perkataan lelaki tua itu, dan tertegun sejenak lalu bertanya. Meskipun dia tidak dapat memahaminya, dia dapat menebak dari ekspresi pihak lain bahwa itu mungkin karena sayap pertempuran 5 elemen. Orang mati demi uang dan burung mati demi makanan. Sayap pertempuran 5 elemen adalah harta karun kuno. Lin Nan sudah memiliki 3 pasang, ditambah lagi ada sepasang di token yang belum digabungkan, sehingga totalnya menjadi 4 pasang. Hanya 1 pasang yang tersisa untuk melengkapi koleksi. Itu sama sekali tidak mungkin jika orang tua itu tidak mempunyai ide. Dia masih bisa menahannya sebelumnya, tetapi dia tidak menyangka bahwa Lin Nan telah mengakui sayap perang 5 elemen sebagai tuannya, dan juga telah melahap sebagian besar energi spiritual di ruang ini. Sepanjang hidupnya, dia telah menghabiskan waktu bertahun-tahun untuk mengumpulkan beberapa barang bagus ini, namun Lin Nan telah menjarah semuanya hanya dalam 1 hari. Tidak ada kebencian, belum lagi orang tua, hal ini sungguh tidak tertahankan bagi praktisi manapun. Sebenarnya ada 3 pasang. Haha, kau mengerti, aku mengerti, tapi, jika kau mati, kau akan menjadi milikku. Akan tetapi, ketika lelaki tua di seberang sana memperhatikan dengan teliti ketiga pasang sayap di belakang Lin Nan, dia sedikit tertegun sejenak, lalu berbicara dengan nada bersemangat. Mendengar ini, Lin Nan langsung bereaksi. Sepertinya kali ini saya telah mendorong orang tua itu ke sudut. Apakah dia siap untuk bertindak? Benar-benar mustahil untuk memberikan sayap pertempuran 5 elemen kepada lelaki tua itu, dan sekarang setelah ia mengenali tuannya, mustahil baginya untuk memberikannya kepadanya bahkan jika ia mau. Dalam keadaan seperti itu, Lin Nan hanya bisa tersenyum tipis, dan ekspresinya segera menjadi tenang. Namun, saat ini dia sangat gugup di dalam hatinya, tetapi itu tidak terlihat di wajahnya. Alam lelaki tua itu sangat tinggi, bahkan Lin Nan tidak dapat mendeteksinya. Tetapi jika pihak lain berada di level pengendali, Lin Nan juga dapat mendeteksinya. Dari sini dapat diketahui, jika saja tidak ada cara untuk menyembunyikan auranya, maka tingkatan kekuatan lelaki tua ini sudah melampaui sang pengendali.
Apakah ada alam di atas alam pengendali? Lin Nan tidak yakin, tetapi ekspresinya sedikit berubah. Nak, tahukah kau bahwa sayap pertempuran 5 elemen adalah harta karunku? Melihat ekspresi Lin Nan yang sangat shock pada saat ini, lelaki tua itu bahkan ingin menamparnya sampai mati dan langsung meraung. Panggilan. Namun, sebelum Lin Nan sempat menjawab, tekanan kuat tiba-tiba muncul, dan semua orang merasakan aura yang menindas. Terutama Yu Xiner, karena energi aslinya telah dilepaskan sepenuhnya, dia tidak mempunyai cara untuk membela diri. Jadi ketika dia pertama kali bersendewa dengan tekanan kuat ini, wajah cantiknya berubah pucat. Butiran keringat sebesar kacang terus mengalir ke bawah, membuat Yu Fengyang di samping merasa sedikit tidak berdaya. Alam apakah ini? Aku tidak tahu. Aku tidak bisa mengetahuinya sama sekali. Apakah itu wilayah yang disebutkan dalam legenda? Sial, sudah kubilang aku tidak tahu. Ketika semua orang sedang berbicara, sudut mulut lelaki tua berjanggut putih itu sedikit melengkung ke atas, bahkan ekspresinya pun menjadi sedikit aneh. Haha, karena kamu ingin mendapatkan sayap pertempuran 5 elemen, maka datanglah dan tangkap aku. Tentu saja Lin Nan bisa melihat petunjuk dari wajah orang-orang terkuat itu, jadi dia tersenyum dan berkata demikian. Sebenarnya dia tidak berniat melarikan diri dari awal sampai akhir, dia hanya diingatkan oleh roh pedang Xuanyuan. Tertawa, begitu dia selesai berbicara, tubuh Lin Nan segera melesat ke satu arah bagaikan kilatan petir. Haha, kamu hanya bermimpi jika kamu ingin lepas dari tekananku. Namun, ketika lelaki tua itu mendengar kata-kata Lin Nan, dia tertawa terbahak-bahak, lalu menatapnya dan berkata. Ledakan. Namun dalam sekejap, sayap pertempuran 5 elemen di belakang Lin Nan sedikit bergetar, dan dia langsung muncul di luar tekanan lelaki tua itu. Apa? Pada titik ini, lelaki tua itu masih menatap Lin Nan dengan tak percaya, tampak terkejut. Dia tidak mendapatkan pengakuan dari sayap pertempuran 5 elemen, jadi dia hanya tahu bahwa itu adalah harta karun kuno, namun dia tidak tahu seberapa kuatnya itu. Sekarang ketika sayap pertempuran 5 elemen diaktifkan oleh Lin Nan, lelaki tua itu tercengang. Meskipun hanya sesaat, Five Elements Battle Wings yang aktif berhasil menembus tekanannya tanpa menimbulkan efek samping apapun. Hal ini saja sudah membuatnya sangat bersemangat. Haha, selamat tinggal. Setelah Lin Nan keluar dari tekanan yang terbentuk oleh medan energi, dia segera berbalik dan mengatakan sesuatu kepada lelaki tua berjanggut putih itu, lalu berubah menjadi aliran cahaya dan bergegas keluar dengan kecepatan yang sangat cepat. 3 pasang sayap pertempuran 5 elemen jelas merupakan perlengkapan terbaik untuk melarikan diri. Hanya dalam sekejap mata, dia tampak berteleportasi dan muncul 100 mil jauhnya. Senior, di alam manakah orang tua itu? Baru setelah menyadari bahwa lelaki tua itu tidak mengejarnya, Lin Nan akhirnya tidak dapat menahan diri untuk bertanya kepada roh pedang Xuanyuan. Aku tidak tahu, tetapi dia sangat kuat, lebih kuat daripada orang super kuat pada umumnya di level pengendali. Roh pedang Xuanyuan jelas ragu-ragu sejenak sebelum akhirnya menjelaskan kepada Lin Nan dengan serius. Bukan hanya Lin Nan, tetapi bahkan dia pun bertemu dengan keberadaan yang begitu kuat untuk pertama kalinya. Baru saja, ketika lelaki tua berjanggut putih itu dan Lin Nan saling berpandangan, dia sudah memberikan peringatan kepada Lin Nan. Sama sekali tidak mungkin Lin Nan bisa mengalahkan makhluk sekuat itu. Oleh karena itu, Lin Nan hanya punya satu jalan. Melarikan diri. Benar saja, dia berusaha melarikan diri, dia tidak bisa membiarkan Lin Nan mati. Lebih tinggi dari wilayah sang pengendali. Setelah mendengar penjelasan dari roh pedang Xuanyuan, alis Lin Nan sedikit berkerut. Dengan perhitungan ini, sangat mustahil baginya untuk berhasil membasmi lelaki tua ini, tetapi menurut spekulasinya, ini adalah ruang di mana pihak lain terkondensasi. Dengan kata lain, di ruang ini, lelaki tua berjanggut putih itu adalah yang maha kuasa yang menguasai segalanya. Haha, kau ingin melarikan diri dariku? Tidak mungkin. Panggilan. Tepat saat Lin Nan tengah merenung, sebuah energi dahsyat tiba-tiba mengalir turun dari atas kepalanya dengan kecepatan tinggi, disertai suara menghina dari lelaki tua berjanggut putih itu. Dengan baik, brengsek, menghadapi ancaman luar biasa ini, Lin Nan tidak dapat menahan diri untuk tidak gemetar sedikitpun. Suara mendesing. Selanjutnya, tanpa berpikir panjang, tubuhnya langsung berubah menjadi aliran cahaya lagi dan menghilang di tempat. Untungnya, kali ini dia memperoleh sepasang sayap pertempuran 5 elemen yang ketiga. Kalau tidak, dia pasti tidak akan bisa lepas dari cengkeraman lelaki tua itu. Wah, aku yakin aku tidak bisa menangkapmu. Ketika lelaki tua itu mengetahui Lin Nan telah melarikan diri lagi, dia mengeluarkan raungan marah dan segera mengejar ke arah Lin Nan ditinggalkan. Meskipun ia dapat menjelajahi segala sesuatu dalam ruang yang dipadatkannya, ia tidak dapat mengendalikannya sesuka hatinya. Dengan kata lain,
Ruang padat ini sangat berbeda dari medan spasial yang dirasakan Lin Nan. Kedua lelaki itu langsung saling kejar-kejaran di tempat ini, tetapi setiap kali Lin Nan akan pergi dalam sekejap, meninggalkan lelaki tua berjanggut putih itu dengan tingkat kultivasi yang tinggi tetapi tidak ada cara untuk menghentikannya. Haha, orang tua, kalau kau punya nyali, teruslah kejar aku. Dan setiap kali Lin Nan pergi, dia akan meninggalkan kata-kata yang membuat lelaki tua berjanggut putih itu hampir gila. Adapun orang-orang kuat lainnya, Lin Nan tidak punya waktu untuk memperhatikan mereka untuk saat ini. Dia hanya bisa menemukan cara untuk melarikan diri dari kejaran lelaki tua itu. Dia juga mengerti bahwa begitu dia kehilangan perlindungan sayap pertempuran 5 elemen, dia pasti akan mati, dan tidak akan ada jalan lain untuk dipilih. Apa yang harus dilakukan? Apa yang harus kita lakukan? Meski ia berlari menyelamatkan diri dengan kecepatan tinggi, otak Lin Nan tidak berhenti sedetik pun, melainkan berputar cepat. Dia juga mencari cara untuk mengatasinya. Alam luar angkasa tidak memiliki peluang menang melawan makhluk yang begitu kuat. Lawan bisa menghancurkan domain ruangnya hanya dengan satu tamparan, jadi sekarang Lin Nan hanya bisa memikirkan cara untuk mengelabui orang tua ini. Suara mendesing. Ketika dia berpikir bahwa metode tertentu hampir dapat dilakukan, tubuh Lin Nan segera berubah menjadi aliran cahaya dan bergegas ke tempat yang lebih jauh. Haha, lari, teruslah berlari. Namun, tak lama setelah ia berdiri tegap, suara lelaki tua berjanggut putih itu terdengar lagi di udara. Kali ini, dia jelas merasakan keyakinan dalam nada bicara lawan bicaranya. Namun, Lin Nan tidak siap kali ini. Jangan lari. Tertawa, Lin Nan mengangkat kepalanya, menatap lelaki tua berjanggut putih di langit, dan segera berbicara. Namun, baru saja dia mengucapkan dua kata itu, aliran cahaya langsung jatuh lurus ke bawah dari kepala orang itu. Tidak baik, lagi pula, lelaki tua berjanggut putih itu bukanlah orang yang terkuat, wilayah kekuasaannya lebih tinggi dari para pengendali. Jadi pada saat pertama, tanda peringatan muncul dalam pikirannya. Suara mendesing, sosok itu melintas sebentar, dan lelaki tua itu telah menjauh dari posisi awalnya melayang. Ledakan. Namun, kemudian, sebuah energi ledakan dahsyat tiba-tiba meletus dan menghantam langsung ke bawah. Ledakan. Seketika itu juga, tenaga dahsyat itu tak kunjung beraksi terhadap lelaki tua itu, melainkan langsung menghancurkan gunung yang ada di tanah. Dengan ledakan yang memekakan telinga, seluruh gunung rata dengan tanah, dan gelombang udara yang mengamuk segera menyebar ke segala arah. Bocah, kau ingin menggunakan trik kotor padaku. Kau masih terlalu muda, pergilah ke neraka. Panggilan. Saat suara lelaki tua itu berakhir, tekanan yang luar biasa kuat tiba-tiba muncul di udara dan turun dengan dahsyat. Menghapus. Lin Nan juga mengantisipasi bahwa serangan ini akan gagal, jadi dia mengutuk dan segera mengaktifkan sayap pertempuran 5 elemen. Ledakan kecepatan super seketika itu juga memungkinkan dia untuk dengan mudah menghindari tekanan kuat dari lelaki tua itu, tetapi dia tidak ragu sama sekali dan mengaktifkan kembali indera spiritualnya. Tertawa. Tepat saat lelaki tua itu mencari keberadaan Lin Nan, perasaan bahaya yang samar tiba-tiba terlintas dalam benaknya. Meskipun sangat kecil, dia tidak ragu sama sekali dan segera menghindar lagi. Seketika itu juga, sebilah pedang emas melesat melewati lehernya, membuatnya berkeringat dingin. Jika kejadiannya terlambat sedikit, dia mungkin sudah terbasmi oleh pedang Lin Nan. Kau mencari kematian. Ledakan. Orang tua itu jelas sangat marah dengan berbagai cara yang dilakukan Lin Nan. Dia segera mengeluarkan suara gemuruh dan melambaikan tangannya. Energi kuat yang hampir cukup untuk menghancurkan dunia muncul seketika. Lin Nan juga merasakan ada sesuatu yang salah pada awalnya, dan sudut mulutnya sedikit terangkat. Dengan kecepatan supernya, lelaki tua berjanggut putih itu sama sekali tidak dapat menimbulkan ancaman baginya, jadi ia segera mengaktifkan sayap pertempuran 5 elemen dan kembali menyerbu ke kejauhan dengan kecepatan tinggi. Desir, Dinghai Shenzhen dan pedang Suanyuan mengikuti dari dekat, dan dipandu oleh indera spiritualnya, lalu segera menghilang dari pandangan lelaki tua itu. Lin Nan, aku pasti akan membasmimu. Aku pasti akan melakukannya. Jelaslah, lelaki tua berjanggut putih itu sudah marah saat ini, dan dia langsung mengeluarkan raungan penuh amarah. Suara mendesing. Kemudian, dia bergegas menuju Lin Nan lagi. Kalau begitu, aku akan membiarkan saudaraku menghancurkan tempat ini untukmu. Setelah Lin Nan berlari cukup jauh, dia menggertakkan giginya dan mendengus dingin, diikuti dengan bergumam. Sayap pertempuran 5 elemen, teruslah menelannya. Telan mereka seperti orang gila. Saat berikutnya, dia menghubungi sayap pertempuran 5 elemen lagi dan mengeluarkan perintah. Panggilan. Saat suaranya berakhir, sayap pertempuran 5 elemen segera meledak dengan cahaya 3 warna secara gila-gilaan, dan seperti sebelumnya, mereka melahap energi spiritual sepuasnya.
Konsentrasi energi spiritual di sini jauh lebih rendah daripada sebelumnya, jadi setiap kali pusaran energi spiritual terbentuk, energi spiritual di ruang tersebut akan berkurang 1 poin. Akan tetapi, saat Lin Nan membiarkan sayap pertempuran 5 elemen dengan panik melahap energi spiritual, alisnya sudah sedikit berkerut. Di bawah situasi yang ekstrim seperti itu, dia malah muncul dengan ide berani lainnya dalam benaknya. Kalau memungkinkan, bisakah energi bombardir dari lelaki tua berjanggut putih itu ditelan juga? Dalam sekejap, dia teringat pada medan energi pengorbanan darah Yusiner. Energi super semacam itu dapat ditelan oleh sayap pertempuran 5 elemen, dan tentu saja dapat juga diganti dengan energi murni seperti milik lelaki tua itu. Desir, ketika dia tengah berpikir, dalam persepsinya, sebuah medan energi yang amat kuat tiba-tiba terbentuk di atasnya. Ini dia merasakan keberadaan medan energi ini pada saat pertama dan tahu bahwa lelaki tua berjanggut putih itu sedang datang. Lin Nan, pergilah ke neraka. Ledakan. Lalu, suara lelaki tua berjanggut putih itu terdengar dari udara, menimbulkan suara gemuruh yang memekakkan telinga. Namun, pada saat ini, Lin Nan tidak membuat gerakan apapun. Dia hanya menatap pemandangan di udara dengan tenang tanpa menghindar. Apa yang sedang terjadi? Ketika lelaki tua berjanggut putih itu mengetahui keadaan ini, dia langsung mengerutkan keningnya dan samar-samar merasa ada sesuatu yang tidak beres. Panggilan. Selanjutnya, dia segera mengerti maksud Lin Nan, tetapi sudah terlambat. Efek melahap pada sayap pertempuran 5 elemen benar-benar menelan semua medan energinya pada saat pertama tanpa jeda. Bahkan jika energi spiritual seluruh medan perang kuno hampir dilahap oleh sayap pertempuran 5 elemen, apalagi seorang lelaki tua berjanggut putih. Sekalipun dia setingkat pengendali atau lebih tinggi, dia tetap saja manusia. Berapa banyak energi sejati yang dapat disimpan tubuh manusia? Namun, seberapa besarkah kecepatan melahap sayap pertempuran 5 elemen? Setelah menelan sedikit saja seperti ini, lelaki tua berjanggut putih itu tiba-tiba merasa seolah-olah seluruh tubuhnya berada di tempat yang sangat aneh. Semua energi sejati dalam dantian lenyap hanya dalam sekejap. Berdebar. Segera setelah itu, dia tidak dapat lagi menopang tubuhnya dan jatuh dari udara. Bagaimana itu mungkin? Meski begitu, dia masih tidak percaya semua ini benar, dan langsung menjerit. Dia memikirkan banyak cara untuk membasmi Lin Nan, tetapi dengan kecepatan yang mengerikan dan tidak normal itu, dia hanya bisa menonton. Dia juga tahu bahwa sayap pertempuran 5 elemen memiliki fungsi menyerap energi dan energi spiritual. Bagaimanapun, dia pernah melihatnya sebelumnya. Akan tetapi, setelah mengejarnya beberapa lama, dia benar-benar lupa. Dia selalu berpikir bahwa Lin Nan tidak bisa melarikan diri dari sini, jadi dia sangat ceroboh. Apakah itu tidak mungkin? Tapi ini faktanya. Pada saat ini, Lin Nan tersenyum acuh tak acuh, berjalan mendekati pria tua berjanggut putih itu, dan berkata dengan acuh tak acuh. Nada suaranya tenang, tetapi ada cahaya dingin yang jelas terpancar di matanya. Baiklah, lupakan saja. Aku akan membiarkanmu keluar, tapi jangan basmi aku. Orang tua itu kini tampak seperti ayam jantan yang kalah, dan berbicara kepada Lin Nan sambil menundukkan kepala. Sekarang, dia jelas sudah pasrah dengan nasibnya. Karena Lin Nan telah memperoleh pengakuan dari sayap pertempuran 5 elemen, dia hanya bisa menyerahkan harta karun ini. Tidak apa-apa, tapi kau harus menyerahkan cincin antariksamu untuk membeli hidupmu. Lin Nan menyeringai tipis dan segera berbicara kepada lelaki tua berjanggut putih itu. Apa? Ketika lelaki tua berjanggut putih itu mendengar kata-kata Lin Nan, matanya membelalak dan dia tampak kesakitan. Sungguh tidak tahu malu. Dia menelan energi spiritual dari seluruh medan perang kuno, dan kemudian menelan energi sejati yang terkondensasi dalam tubuhnya. Jika tidak ada ramuan untuk pulih di sini, berapa lama waktu yang dibutuhkannya untuk pulih dari energi spiritual yang tipis seperti itu? Namun sekarang Lin Nan menolak memberinya kesempatan ini dan malah memintanya cincin luar angkasa. Ini benar-benar mengerikan. Tanpa ramuan ajaib di cincin luar angkasa, saya yakin butuh waktu puluhan tahun untuk pulih ke kondisi puncak. Tetapi sekarang dia berada dalam kondisi tanpa energi sejati dan tidak memiliki cara untuk bersaing dengan Lin Nan. Kalau begitu, kau sebaiknya membasmiku dengan cepat. Pada saat ini, lelaki tua berjanggut putih itu merenung sejenak, lalu berbicara kepada Lin Nan dengan nada getir. Dengan baik, Lin Nan benar-benar tidak berpikir sebanyak itu. Dia hanya berpikir bahwa karena lelaki tua itu sudah sangat tua, dia pasti memiliki banyak harta karun yang tersembunyi, jadi dia meminta cincin luar angkasa itu kepadanya. Simpan saja pilnya, dan berikan sisanya kepadaku. Lin Nan juga memikirkannya sejenak, lalu berkata kepada orang tua itu. Setelah mendengar kata-kata Lin Nan, lelaki tua berjanggut putih itu tertegun sejenak, tetapi dia bereaksi dengan cepat. Dia mengerti bahwa ini adalah pengakuan terbesar Lin Nan,
dan dia belum membasminya, yang memberinya harapan. Kemudian, dia cepat-cepat menyimpan pil-pil itu di dalam cincin ruang dan memberikan semua barang lainnya kepada Lin Nan. Tertawa. Adapun Lin Nan, dia bahkan tidak melihat apa yang ada di dalam cincin luar angkasa itu. Dia hanya memutar pergelangan tangannya dan menyimpannya. Kali ini aku tidak akan membasmimu. Bagaimanapun, ini adalah tempatmu. Kelola dengan baik dan segera bebaskan kami. Lin Nan menarik napas dalam-dalam, lalu berbicara dengan serius kepada pria tua berjanggut putih di depannya. Klik. Lalu, lelaki tua itu segera memasukkan pil yang dapat memulihkan tenaga aslinya ke dalam mulutnya dan menggigitnya hingga berkeping-keping. Cek-cek, saat aura tebal dan padat naik dari tubuhnya, satu pil saja sebenarnya telah memulihkan hampir sepertiga energi aslinya. Meski dia masih jauh dari kondisi puncaknya, dia tidak ingin ada hubungan apapun dengan Lin Nan lagi. Sial, anak ini monster. Aku akan memindahkanmu keluar sekarang juga. Mengenai siapa yang akan mendapatkan warisan surga dan bumi pada akhirnya, itu akan tergantung pada kesempatanmu sendiri. Selagi lelaki tua berjanggut putih itu berbicara, dia melambaikan satu tangan dan mulai memadatkan garis-garis energi sejati. Tertawa, dengan serangkaian suara cahaya, tubuh Lin Nan langsung diselimuti oleh kekuatan sobek yang kuat. Akan tetapi, dia tidak melawan sama sekali, karena dia dapat merasakan dengan jelas bahwa kekuatan sobek itu adalah gelombang energi dari susunan teleportasi, yang merobek ke satu arah. Suara mendesing. Segera setelah itu, tubuhnya langsung ditarik ke dalam terowongan luar angkasa khusus. Pada saat ini, dia juga menemukan Yusiner dan lainnya untuk pertama kalinya. Tampaknya orang tua itu tidak mengingkari janjinya dan memindahkan semua orang kuat keluar. Desir. Lalu, semua orang merasakan kilatan cahaya putih di depan mata mereka, dan mereka langsung muncul di medan perang tanah warisan. Ah! Akhirnya kami keluar. Ya, udara di luar lebih baik. Aku hampir mati lemas di dalam. Aduh, ayo kita pergi. Aku khawatir kita tidak akan bisa mendapatkan warisan kali ini. Setelah mendapatkan kembali kebebasan mereka, orang-orang kuat ini mulai berbicara di antara mereka sendiri, tetapi mata mereka tidak bisa tidak menatap Lin Nan. Namun, tidak ada niat membasmi di mata mereka, melainkan rasa terima kasih. Jika Lin Nan tidak mengambil tindakan kali ini, mereka pasti sudah mati sejak lama. Terlebih lagi, mereka samar-samar merasa bahwa Lin Nan memiliki peluang lebih besar untuk mendapatkan warisan langit dan bumi. Haha, semua orang bisa mencoba warisan ini. Semuanya tergantung pada keberuntungan. Lin Nan adalah contoh khas yang memberikan hadiah manis setelah menamparkan wajahnya. Setelah mendengar komentar semua orang, dia langsung berbicara sambil tersenyum. Namun, ketika orang-orang berkuasa ini mendengar kata-kata Lin Nan, mereka tertegun sejenak. Mereka tidak pernah menyangka Lin Nan akan begitu murah hati. Ini adalah warisan surga dan bumi, darah pertempuran kuno. Jika memang memungkinkan, apakah itu berarti setiap orang yang hadir memiliki kesempatan untuk menjadi orang kuat yang legendaris? Bahkan jika Anda tahu Anda tidak mempunyai kesempatan, siapa yang tidak ingin mencoba? Haha, kamu memang bisa mencobanya. Xin Er, kamu mulai duluan. Pada saat ini, Yu Feng yang di samping berbicara lebih dulu. Tertawa, Yu Xin Er menatap Lin Nan dalam-dalam, tetapi tidak banyak bicara. Dia segera mengaktifkan indera spiritualnya dan mulai merasakan warisan itu. Gemuruh. Saat kesadaran spiritual Yusiner terus melonjak, awan-awan di atas tiba-tiba mulai bergulir dengan sendirinya, yang sungguh sangat mengejutkan. Suara guntur dari langit seakan-akan bebas, meraung keras dan membuat telinga semua orang mati rasa. Ketika Lin Nan menyadari tindakan Yusiner saat ini, dia langsung tertegun. Apakah itu pencerahan? Pada saat berpikir, dia segera mengaktifkan persepsi dan kesadaran spiritualnya, dan mulai memahami seperti Yusiner. Wus Weseses. Pada saat ini, angin kencang tiba-tiba bertiup, meniup jubah Tao semua orang. Cek-cek, terlebih lagi, cahaya merah darah dengan cepat muncul dari pinggiran seluruh arena pertempuran. Menanggapi hal ini, orang-orang kuat lainnya melepaskan indera spiritual mereka ke segala arah, mencoba untuk memeriksa di mana darah perang kuno itu berada. Di antara semua praktisi yang hadir, hanya Lin Nan dan Yusiner yang tidak terpengaruh oleh aura di sekitarnya. Semua kesadaran mereka terintegrasi ke dalam awan yang bergulung-gulung di langit. Ledakan. Lalu, saat semua orang tengah melihat sekeliling, awan gelap di langit tiba-tiba berubah menjadi cahaya merah darah. Setetes darah juga perlahan jatuh dari udara pada saat pertama. Lihat, itu warisan. Apakah ini darah perang kehancuran besar? Legenda mengatakan bahwa selama seseorang memperoleh persetujuan atas setetes darah perang primordial ini, maka darah tersebut dapat diintegrasikan ke dalam tubuh. Saat setetes darah perang primordial ini muncul, semua orang berseru kaget. Bang!
bang, bang. Akan tetapi, saat mereka hendak mengerahkan indera spiritualnya untuk menyelidiki, tiba-tiba muncul energi dahsyat dan menghantam orang-orang kuat tersebut dengan keras. Semua orang terkuat yang hadir, kecuali Lin Nan dan Yu Xiner, terlempar oleh energi kuat ini. Segera, hanya Lin Nan dan Yu Xiner yang tersisa di seluruh panggung pertempuran. Terlebih lagi, tak seorang pun dari mereka yang membuka mata, tetapi terus menggunakan indera spiritual mereka untuk merasakan semangat juang yang kuat yang melekat pada setetes darah di udara. Namun, ketika setetes darah perang primordial ini muncul dalam persepsi Lin Nan, dia langsung terpana di tempat. Karena dia dengan jelas menemukan bahwa pada setetes darah dari perang kuno ini, sebenarnya ada lapisan aura kuno yang mengalir, dan ada juga tanda-tanda aneh di atasnya. Meski hanya setetes darah, persepsi Lin Nan mampu mengamati detailnya, sehingga dia mampu menemukan pemandangan aneh ini. 2140